Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 2 kapal pengangkut nikel yang terindikasi melakukan pelanggaran di perairan Mandiodo, Konawe Utara. Kedua kapal tersebut terdeteksi KRI Bung Hatta yang sedang berpatroli. Kapal TB Prima Mulia 06 diketahui mengangkut biji nikel milik PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera dengan tujuan PT IMIP Morowali. Kapal kedua yakni TB Nusantara 3303 TK Graham 3303 membawa muatan nikel yang akan juga dikirim ke PT IMIP Morowali. Pihak TNI menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan kedua kapal, diantaranya penyalahgunaan ruang laut dan tidak adanya dokumen kapal maupun dokumen muatan yang sah. TNI Angkatan Laut mengawal kedua kapal menuju Lanal Kendari, penindakan sesuai aturan yang berlaku. Ribuan warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan Riau menolak direlokasi dan merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya rencana relokasi warga untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional yang telah berubah menjadi kelapa sawit. Meski dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot pelang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian itu, Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesonilo telah melapor ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisruh di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari dalam TNTN. Taman seluas 81.700 hektar ini akan dikembalikan fungsinya sebagai taman nasional, setelah selama ini 90%-nya beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Institusi pendidikan bergengsi di dunia, Oxford University, menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena tidak mencantumkan peneliti Indonesia dalam ekspedisi penemuan bunga langka Rafflesia hasselti di hutan Sumatera Barat. Meski telah mengunggah ulang dan mengklarifikasinya, postingan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia. Tangis haru terjadi saat peneliti Indonesia Septian Andriki bersama peneliti Oxford University Chris Thorogood menemukan bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Sumber Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Chris Thorogood yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Chris Thorogood sebagai penemu bunga. Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi,
Unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cinere Raya Kota Depok, Jawa Barat imbas pembangunan proyek gorong-gorong. Pengendara terjebak macet 1 jam lebih, bahkan anak-anak terhambat ke sekolah gara-gara kemacetan parah. Kamu antri gak bisa jalan, kalau gak antri gak jalan. Bocah SD ini hanya bisa terdiam, bingung melihat kemacetan parah di depannya. Ia pasrah tidak bisa sampai ke sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya Depok. Menurut warga, kemacetan di depan Mall Cinere ini sudah terjadi beberapa hari, imbas pembangunan proyek gorong-gorong untuk mengatasi banjir. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yaitu dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Padahal kontraflow ini rencananya diberlakukan hingga 23 Desember mendatang. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih Bang? Itu dari tanggal 17. Sampai rencananya sampai kapan? Di Pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas macet ada petugas nggak sih Bang? Ada. Ada. Tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu pada jam sibuk seperti pagi hari. Kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau ganggang lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapat akses jalan alternatif. Untuk mengurangi kemacetan, polisi membuka jalur kontraflow untuk sepeda motor. Puluhan personel gabungan polisi dan Dishub disiagakan di sekitar simpul macet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi hari ini melakukan penyisiran untuk mencari kerangka Alvaro di Jembatan Cilalay, Kecamatan Tenjo, Bogor. Dan hasilnya petugas menemukan bagian tubuh yang diduga tulang rahang bawah. Polisi kembali menemukan kerangka yang diduga bagian tubuh Alvaro Kiano Nugroho di Jembatan Cilalay, Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Temuan ini didapatkan setelah sekitar 30 menit pencarian dengan menurunkan anjing pelacak K9. Bagian tubuh yang diduga merupakan tulang rahang bawah milik Alvaro ditemukan di bawah tumpukan sampah yang tertimbun di bawah jembatan. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus perlu meronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain nggak Pak? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu lebih lanjut. Masih kami dalamin lagi. Itu berapa sampel berarti Bang? Kurang lebih ada 5 sampel. Penyisiran kali ini merupakan upaya lanjutan setelah polisi menemukan kerangka yang diduga merupakan bagian tubuh Alvaro di lokasi yang sama Minggu 23 November lalu. Polisi kini masih menunggu hasil tes DNA dari ibu kandung Alvaro untuk mengetahui identitas pasti kerangka yang ditemukan. Sebelumnya bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho ini dilaporkan hilang sejak Maret 2025. 8 bulan kemudian, Alvaro ditemukan dalam keadaan tinggal kerangka di Jembatan Cilalay, Kecamatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyebut Alvaro merupakan korban penculikan dan pembunuhan oleh ayah tirinya. Tiba di rumah duka, ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus berikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Ya, aja. Makasih banyak ya.
Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa yang Bapak bawa aja, Pak? Rekaman Pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anak-anaknya yang diceritain. Anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada, Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membenarkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, jadi tersangka pembunuhan. Alex Iskandar meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alex Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.